Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hildaya Musyafa, NPM 2101011101. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perasaan saya mempelajari mata kuliah pengembang kurikulum ini dan kesimpulan dari pembelajaran yang benar yang saya dapatkan, yaitu tentunya jika ditanya bagaimana perasaan saya, mungkin saya senang karena sebelumnya saya juga tidak pernah mempelajari tentang apa itu kurikulum dan apa saja model-model atau apapun itu tentang kurikulum. Dan setelah saya mendapatkan mata kuliah pengembangan kurikulum ini, saya banyak belajar tentang apa itu kurikulum dan sebagainya tentang perihal kurikulum sendiri. Nah, lalu saya juga dapat mengetahui bahwasannya evaluasi kurikulum itu sangat penting dalam pengembangan kurikulum sendiri gitu. Dan saya juga mengetahui tentang orde masa-masa orde. Saya juga dapat mengetahui tentang bahwasannya itu di dalam kebijakan kurikulum nasional itu terdapat masa sebelum dan sesudah masa reformasi, dan itu masa sebelumnya itu biasa dinamakan dengan masa orde lama dan setelahnya itu masa orde baru. Dan masa orde lama itu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, dan 1984 sampai 1994. Dan disitu saya juga dapat mengetahui bahwasannya pada tahun 1947 itu merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai dilaksanakannya di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Dan lalu pada tahun 1952 itu kurikulum ini memusatkan pada program Pancadana yang mencakup daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, lalu pada 1968 itu perbaikan dari kurikulum pada masa orde lama dengan adanya perubahan program ini menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, pada kurikulum 1994 ini yang dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Dan saya juga mengetahui tentang masa orde setelah orde lama itu masa orde baru di pada tahun 2004 itu masa KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu pada masa itu menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan standar reformasi yang telah ditetapkan. Dan setelah itu keluar kurikulum baru, yaitu pada tahun 2006 kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada kurikulum ini itu disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, dengan pembelajaran pengembangan kurikulum ini juga saya dapat mengetahui tentang silabus dan RPP, bahwasanya silabus ini sendiri itu artinya gambaran singkat secara garis besar atau ringkasan dari pokok sebuah mata pelajaran. Dan manfaat dari silabus ini sendiri itu sebagai acuan penyusunan RPP. Dan fungsinya itu memudahkan untuk memetakan macam-macam variasi pembelajaran yang dituangkan dalam RPP. Sekian penjelasan tentang apa yang saya dapatkan dari pengembangan kurikulum ini.